Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman podcast Fondasi. Oke, kembali lagi di podcast Fondasi. Kali ini episode spesial. Kita bareng teman-teman PMI di episode ngobrol bareng PMI Surakarta. Sini kita akan membahas tentang donor darah, apalagi di masa pandemi kayak gini. Jadi sebelumnya kenalin, nama saya Rehan Harun. Di sini saya sebagai podcaster. Kemudian ditemani oleh narasumber kita yang spesial, ada beliau Dr. Reza. Mungkin bisa kenalan dulu, Dok. Ya, perkenalkan teman-teman semua, saya Ahmad Reza Diagitama, biasa dipanggil Reza. Saya staf di PMI di bagian pencari dan pelestari donor darah sukarela. Awal mula dokter berminat ke PMI gimana, Dok? Jadi gini, saya alumni UNS. Saya alumni UNS angkatan 2005. Saya sumpah dokter di tahun 2012 awal. Saya kerja di rumah sakit, di klinik. Akhirnya karena saya nyaman tinggal di Solo, ada lowongan sebagai dokter on call di PMI Solo. Jadi di PMI Solo itu ada namanya kayak on call. On call itu yang sering bertugas di kegiatan donor darah di luar. Jadi kalau Mas di tempatnya sana ada kegiatan donor darah, biasanya dokter yang bertugas itu dokter on call. Saya gabung sebagai dokter on call, namanya aja dokter on call ya, jadi nggak ada ikatan resmi dalam arti kontrak jadi karyawan tetap belum. Jadi semacam magang gitu? Bukan magang sih, bekerja, tapi bekerjanya ketika dibutuhkan. Nah, jadi on call saya di Sumama hari ini dihubungi, bisa nggak Dok besok tugas hari Senin di UNS Fakultas Teknik Donor Darah. Kalau ketika saya bisa ya saya bilang bisa, berangkat. Kalau enggak. Jadi bukan yang ada kewajiban setiap hari harus masuk, itu enggak. Ini cuma saat-saat tertentu kalau dibutuhkan. Terus jadi dokter on call dari tahun 2013 sampai ketika tahun 2018 ada lowongan di PMI Solo sebagai karyawan. Saya daftar, ikut seleksi, akhirnya magang. Ketika magang ada bencana di Lombok, di Palu, saya juga bertugas di sana. Terus akhirnya 1 tahun di sini di kontrak, kemudian sekarang sudah jadi karyawan tetap dan sekarang bertugas di unit donor darah. Lebih tepatnya subnya di bagian pencari dan pelestari donor darah sukarela. Jadi kenapa sih kok istilahnya donor itu penting nggak sih nanti? Donor itu buat saya pribadi penting. Jadi gini, dulu ini saya cerita awal saya donor pertama kali itu saya di tahun 2005 waktu saya kuliah. Jadi kalau di FK UNS itu ada namanya pelajaran parasitologi. Parasit itu syaratnya tiap pagi kita jam 5:30 pagi harus pretest. Kalau pretest nilai kita nggak lulus, kita nggak boleh praktikum, ikut praktikum. Nah, yang nggak lulus pretest itu sama pengampunya disuruh dianjurkan buat donor darah. Nah, itu saya pertama kali nyoba donor darah di situ. Sebenarnya saya takut, punya pemikiran, donor darahnya sebesar itulah, nanti gimana? Saya jujur kayak gitu, Mas. Itu udah saya 3 bulan awal kuliah. Akhirnya setelah donor kok di badan enak, akhirnya nyaman. Nah, kenapa penting? Karena ketika kita donor, kita ibaratkan nih bahasa yang paling gampang semacam oli. Jangan mungkin punya motor, mobil, oli kalau nggak pernah diganti, ya olinya nggak habis sebenarnya. Kecuali udah parah banget ya, sekian tahun mungkin olinya bisa habis. Tapi ketika nggak diganti, dia mengerak. Sama kayak darah. Darah ketika kita donor, nanti darah diambil sekitar 350 cc. Ketika kita selesai donor, tubuh otomatis memproduksi lagi. Jadi kita lebih enak, lebih fresh. Itu salah satunya. Yang kedua, buat kita pribadi juga, ketika kita donor, kita dicek 4 parameter kesehatan penyakit. HIV, hepatitis B, hepatitis C, sama sifilis. Itu setiap kali donor. Jadi ketika Mas donor nggak hanya donor pertama dicek, setelah itu nggak dicek, enggak. Kalau Mas donor 30 kali ya berarti 30 kali dicek setiap donor. Nah, itu padahal kalau kita pribadi ke laboratorium lumayan itu biayanya. Nah, jadi itu lebih ke kita pribadi. Ya, yang lainnya ya kepuasan pribadi karena kita bisa menolong banyak orang. Karena darah kita itu mungkin kalau kita sekarang cuma darah 1 kantong, tapi bagi orang yang membutuhkan itu luar biasa. Nah, darah itu nggak diperjualbelikan, dalam arti nggak ada pabriknya. Ya, darah itu produksinya dari manusia. Bayangkan kalau semua orang nggak mau donor, terus yang sakit-sakit itu dapat darah dari mana? Nah, itulah perlunya donor itu. Jadi ini banyak nih pertanyaan dari teman-teman dari netizen Instagram MDS Fondasi. Jadi pada nanyain, donor tuh sakit nggak sih? Jadi nggak sakit ya? Enggak, itu bohong kalau nggak sakit. Itu jadi gini, sakit pasti, namanya ketusuk jarum sakit lah. Kita aja kena ballpoint sakit toh. Jarum ketika masuk sakit, tapi ketika sudah proses jarum sudah masuk, keluar darah itu nggak kerasa. Jadi sakitnya pas jarum masuk. Kalau saya bilang, donor tuh nggak sakit, saya bohong.
nanti itu pasti sakit, tapi sakitnya itu nggak seberapa gitu loh. Dan itu ketika sakitnya sekian persen lebih banyak manfaatnya, kita lebih puas nanti. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang menyaksikan podcast ini, jadi donor tuh sakit, tapi kita harus berpikir manfaat ke depan. Iya. Misal tadi sudah dijelaskan sama dokter ya, manfaatnya tubuh ini kerasa ringan, Iya. kerasa enak gitu sih. Dan sakitnya cuma ya sebatas jarum masuk. Ketika jarum sudah masuk sekitar 15 menit, 10-15 menit darah keluar itu sudah nggak merasa sakit sama sekali. Jadi sama ya kayak orang yang bilang digigit semut itu ya benar. Sama kayak kita diinfus ya sakitnya cuma ketika jarum masuk aja. Jadi nggak seberapa yang sakit itu. Terus ini dok, tadi kan dokter bilang kalau misalnya darah itu dicek, Ya. nah itu proses ngeceknya gimana? Soalnya ketika saya donor kan cuman sekedar donor, cuman cek HB itu kan. Nah setelah itu misal bisa 12,5 lebih bisa, kalau enggak kan kita suruh pulang. Nah, terus proses pengecekannya 4 parameter tadi ya. Nah, Nah, jadi gini, ketika Mas mau donor kan dari tahap awal kan namanya seleksi donor. Jadi seleksi itu dimulai ketika dari awal biasanya dimintai identitas diri, KTP, SIM dan sebagainya. Itu sudah mulai seleksi awal. Ketika di seleksi awal nanti bagian registrasi Mas belum memenuhi syarat buat donor. Jadi saat donor itu ada jarak minimal 60 hari. Ketika itu dicek di database kita, oh ternyata Mas Raihan belum 60 hari, baru 35 hari. Ya mohon maaf, walaupun niatnya baik mau donor tapi belum memenuhi syarat, nggak bisa. Itu dari awal udah ada seleksi. Habis itu ngisi formulir. Setelah ngisi formulir nanti dicek sama dokter atau petugasnya petugas tensi, HB, suhu, nadi, denyut jantung itu dicek semua. Kalau lolos baru diambil darahnya. Nah ketika diambil darah sekitar 350 cc, nanti itu juga diambil sampel dalam tabung kecil-kecil itu, ada 2 atau 3 tabung kecil. Nah setelah itu baru dicek di laboratorium. Ketika dicek darahnya dari sampel itu, darahnya Mas nggak ada masalah apa-apa, 4 parameter tadi non reaktif semua, berarti darahnya Mas nanti bisa dikasihkan ke orang yang membutuhkan. Tapi ketika ada sesuatu ya mungkin nanti ternyata ada reaktif di hepatitis B apa hepatitis C, nanti pendonor kita notifikasi, darahnya kita cekal. Jadi kita cekal itu darahnya kita karantina, pendonornya kita notifikasi. Biasanya dalam bentuk surat. Suratnya bukan Mas Rehan kena ini, enggak. Suratnya ajakan buat ke PMI, nanti konsultasi sama dokter, konseling, dan biasanya kita cek ulang. Karena belum tentu yang angkanya kecil itu belum tentu murni karena ada penyakitnya. Bisa jadi karena ada darah yang sudah agak kering dan sebagainya itu. Tapi tetap kita notifikasi. jadi kalau misalnya nggak ada notif berarti Ya, nggak ada notif, dan ketika Mas mau donor lagi masih bisa donor, aman. Soalnya ketika nanti cekal, biasanya pas ngisi formulir pun sudah nggak bisa. soalnya kalau saya tuh donor Ya. ya saya dicek itu kan Dicek. ada notif, Ya. cuman ya notif tiap 2 bulan sekali Sudah ada suruh waktunya. diingatkan, nah kayak gitu. Ya. Berarti aman ya. Aman, Terus ini kan di masa pandemi. betul. Nah ini dari PMI sendiri menyikapi teman-teman yang mau donor di masa pandemi ini kayak gimana? Atau ada apa istilahnya protokolnya kayak gimana? Betul. Jadi ketika awal pandemi sekitar tanggal 13 Maret kalau nggak salah itu, dan tanggal 14 sudah mulai di lockdown itu, dari PMI pusat pun langsung mengeluarkan protokol. Jadi ada protokol yang lebih ketat sekarang soal donor darah. Itu nggak hanya di dalam gedung PMI tapi di kegiatan donor darah di luar atau mobile unit. Salah satu protokolnya yang pasti jaga jarak itu harus. Yang kedua, pendonor wajib pakai masker dan selalu harus ada cuci tangan. Nah dulu kita mungkin kadang cuci tangan kita ganti dengan tisu basah. Kalau sekarang enggak, harus ada cuci tangan. Dan jarak antrian kita jauhkan, benar-benar physical distancing-nya harus ada. Petugas juga seperti itu. Dulu mungkin kalau donor di teknik atau di mana dengan target sekitar 40 kantong mungkin cuma 1 petugas perawat atau 2 bed. Sekarang kita kasih 4 bed. Tujuannya apa? Biar antriannya enggak terlalu menumpuk gitu. Dan ruangan selalu kita sterilkan, alat-alat kita disinfeksi selalu biar steril, biar aman. Petugas juga gitu, kita petugas pakai APD level 2. Jadi level 2 itu dia pakai face shield, pakai gown. Kenapa? Biar benar-benar aman, petugas kita juga aman. Dan nanti juga ada kayak tambahan formulir screening COVID. Jadi kayak ada pertanyaan habis bepergian dari luar kota atau enggak, apa dia ada keluhan sakit, demam dan sebagainya dalam 2 minggu terakhir, ada kontak erat enggak dengan orang-orang yang curiganya positif COVID, itu ada formulir screening tambahan. Dan nanti tugas dokter kami di kegiatan mobile unit atau di dalam gedung memastikan kalau pendonor ini baik gitu. Jadi kalau misal tadi pas screening tentang
COVID tadi misalnya pendonor ada riwayat habis keluar kota itu berarti suruh pulang atau? Ya tergantung di luar kotanya mana itu. Terus yang kedua juga jaraknya berapa lama dari luar kotanya. Kan nggak semua kota dalam zona merah atau zona hitam. Gitu sih. Kalau di pandemi ini, kalau teman-teman semuanya mau donor tuh kemana? Atau ke PMI atau ada mobile unitnya? Ya, jadi kita di awal pandemi Maret pun kita tidak berhenti kegiatan mobile unit. Jadi walaupun pandemi kita tetap melakukan kegiatan mobile unit dengan protokol kesehatan yang ketat. Jadi kalau teman-teman bertanya, kalau saya mau donor harus kemana? Satu, PMI kita tetap buka 24 jam, 7 kali 24 jam. Yang kedua, kita yang pasti selalu ada itu bis donor di depan pengadilan itu selalu ada pagi. Siangnya dilanjut dengan mobil donor darah, pakai mobil itu. Terus yang beberapa tempat juga masih jalan rutin. Di mall-mall sampai bulan kemarin masih jalan, tapi bulan November kita stop dulu sementara satu bulan. Nanti Desember juga di 4 mall kita biasanya ada. Di kampus juga sudah mulai ada, kayak kemarin kita ada kegiatan di UMS, main BEM FT UMS sama Hizbul Watannya itu kemarin sudah berani bikin kegiatan dengan protokol, dengan izin dari dekanat juga. Alhamdulillah sampai sekarang sih aman, nggak ada apa-apa. Perolehannya pun lumayan 50 kantong. Gitu sih mas. Terus jadi teman-teman tuh pada bingung nih kalau ketika mau donor tuh kan, apalagi di masa pandemi. Nah ini nih mau donor nih perlu nggak sih kita rapid dulu atau swab dulu? Jadi teman-teman kucak-kacek, mau ke PMI kucak-kacek. Nah itu buat dari dokter mungkin bisa sampaikan, teman-teman nggak perlu rapid. Jadi gini, sebenarnya sampai saat ini pun dari zona-zona dari penelitian-penelitian di luar negeri pun belum ada kasus penularan COVID lewat darah. Jadi lewat transfusi atau kotak darah belum ada. Jadi pendonor pun ketika donor tidak perlu rapid, dan mereka pun hasil produk darahnya juga nggak kita cek rapid. Soalnya kemarin ada beberapa pertanyaan juga masuk ke kami, ke saya Jabri pribadi, apa nanti kalau saya donor itu darah saya di rapid? Dia takut macam-macam mikirnya. Enggak, karena memang sampai saat ini belum ada penelitian atau anjuran protokol yang mewajibkan atau mengharuskan donor harus di rapid. Jadi nggak perlu di rapid, dan nggak usah khawatir kalau nanti donor berarti darah saya di rapid. Enggak. Yang pasti yang kita cek cuma tadi 4 parameter tadi pasti kita cek. HIV, hepatitis B, hepatitis C, sama sifilis. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih rapid atau enggak, langsung aja datang ke PMI. Soalnya di sini nggak perlu rapid atau swab dan sebagainya. Betul. Jadi teman-teman bisa mendonorkan atau menyedekahkan darahnya ke PMI Surakarta. Betul. Katanya ada mitos fakta ya. Katanya mitos atau fakta sih kalau donor tuh bisa bikin kurus. Enggak, itu salah satu mitos. Tapi ada juga mitos yang lain, kalau saya setelah donor jadi gemuk gitu. Enggak juga, itu tergantung orangnya. Saya donor itu ya tambah gemuk malah. Enggak juga. Jadi enggak ada. Jadi gini, ketika kita donor, ya tadi saya bilang darah diambil sekitar 350 cc. Tubuh lebih fresh. Biasanya memang nafsu makan lebih enak ketika kita merasa nyaman, enak, badannya enteng, itu pengennya makan. Tapi ya tergantung kontrol kita. Kalau masih bisa ngontrol ya enggak apa. Jadi enggak ada diambil volume 350 terus jadi kurus atau jadi gemuk sekali, enggak. Itu cuma mitos, itu bisa dipastikan. Jadi buat teman-teman, mitos atau fakta ya jelas mitos lah. Apalagi kalau kurus tuh soalnya kayaknya nggak dipengaruhi darah. Betul. Jadi kalau pengalaman sih habis donor sih tambah gemuk, soalnya di sini dapat makanan banyak. Dapat es krim ya, dapat snack, dapat kopi. Terus ini nih, orang yang kan tadi ada screening riwayat tentang COVID. Nah, kalau misalnya pendonor ini setelah COVID, istilahnya sembuh dari COVID, nah mau donor itu apakah dari PMI ada ketakutan atau? Gini, nah ini sekalian ya, mumpung kita bahas orang yang post COVID ya, sembuh dari COVID itu gimana kalau mau donor. Jadi gini, sekarang di era sekarang itu pernah dengar nggak mas, namanya terapi plasma donor konvalesen. Nah, jadi itu sekarang dijadikan salah satu alternatif terapi pasien-pasien COVID. Jadi namanya terapi plasma donor konvalesen. Itu biasanya, jadi pendonor itu diambil cuman komponen darahnya. Jadi ketika mas donor, itu mas diambil whole blood itu satu darah penuh. Di dalamnya itu ada komponen-komponennya, ada trombositnya, plasmanya. Nah, plasma konvalesen itu diambil dari orang-orang yang pernah positif COVID dan sudah negatif dan sudah sembuh lebih dari 2 minggu tanpa ada gejala. Nanti kita anjurkan buat donor, kita cek dulu sampelnya ada nggak antibodi baik dalam tubuhnya, antibodi yang bisa melawan COVID. Nah itu nanti kita ambil darahnya tapi dalam bentuk plasma, warnanya bening-bening itu sekitar 400 cc. Dan nanti darah plasma itu nanti kita kasihkan ke orang-orang yang masih sakit
atau menderita COVID dengan gejala moderat atau severe yang berat. Gitu. Jadi sekarang jadikan terapi. Jadi orang-orang yang ini masa sekarang menghibur. Jadi ketika nanti ada teman saudara, jangan pernah menganggap orang kena COVID itu aib, ya, yang harus dijauhi, harus dikucak, enggak. Ketika dia sudah sembuh, malah dia berarti sudah swab dan negatif, berarti dia aman. Kita ini belum tentu di swab malah, ya. Makanya itu. Jadi jangan malah khawatir kalau ada tetangga teman, itu pernah COVID, nah dia malah sudah negatif berarti. Malah mungkin kita belum pernah di swab, berarti aja kadang malah belum. Jadi jangan dihindari, jangan dijadikan aib. Jadi ketika ada orang kayak gitu dianjurkan malah nanti bisa menghubungi kontak pribadi saya atau ke PMI kita screening. Jadi malah bisa dijadikan terapi buat orang yang sedang sakit COVID dengan gejala berat. Itu jadi sekarang baru jadi tren. Jadi kami juga mengimbau kalau ada boleh diinfokan ke kami. Berarti nanti teknisnya kan donornya plasma. Iya, pakai mesin. Berarti enggak disuntik bareng teman-teman. Iya, jadi sama sih, jarum masuk, tapi nanti darah itu diproses dalam mesin. Kalau mas donor biasa mungkin 5-15 menit selesai. Itu nanti sekitar 1 jam. Karena donornya nanti kita donor sebenarnya ada mesinnya. Nah, ketika kita ditusuk, darah keluar langsung masuk ke dalam mesin. Nah, dalam mesin itu langsung mengolah, disentrifuge, dipisah-pisahkan komponennya. Yang plasmanya diambil, yang komponen darahnya dimasukkan lagi ke dalam tubuh. Itu memakan proses sekitar 1 jam. Jadi lebih lama, tapi nanti diambil sudah dalam bentuk plasmanya aja makanya. Jadi PMI Solo Sudah, kami menyediakan karena belum semua PMI bisa. Nah, yang punya alatnya setahu saya baru Semarang, Solo kalau Jawa Tengah. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sudah akan sembuh dari atau sudah sembuh dari COVID, langsung aja datang ke PMI. Justru teman-teman malah bisa membantu saudara-saudaranya yang mungkin masih terpapar COVID. Gitu. Iya, nanti kita ada screening khusus ya nanti. Jadi nanti boleh saya kasih kontak jati saya, nanti saya screening karena nggak semua orang yang sudah sembuh dari COVID itu ada antibodi COVID-nya. Jadi nanti kita wawancara dulu, harus ada bukti dia pernah swab positif, ada bukti dia pernah swab negatif, terus kita cek antibodinya, muncul nggak antibodinya, baru kita ambil. Kalau benar-benar sudah ada antibodinya, baru kita ambil. Dan diusahakan donornya harus laki-laki. Itu karena itu nanti kalau perempuan apalagi sudah menikah, sudah punya hamil kan ada kayak takutnya ada nanti reaksi transfusi. Jadi diutamakan harus laki-laki atau perempuannya belum menikah. Bisa. Dengan berat badan minimal 55, kalau laki-laki, kalau perempuan 58. Jadi syaratnya beda. Nah, makanya nanti ketika ada ketemu kayak gitu, mending dikasih kontak saja kontak saya atau nanti bisa hubungi PMI, kami bisa sowan, bisa rawuh ke tempatnya, nanti kita motivasi ulang. Gitu karena screeningnya agak lebih banyak, beda dari yang donor-donor biasa. Jadi syarat donornya pun beda. Beda. Kalau biasa kan, betul. Setahu saya berat badan 45. Betul. Ya, usia juga kalau biasa 17 tahun sudah boleh, itu 18 tahun. Gitu. Oke. Jadi ada juga teman-teman tuh yang nanyain gini, pas pandemi ya. Jadi aman gak sih kita donor darah gitu kan? Yang menurut dokter kira-kira ketika donor darah itu aman gak sih itu? Ya, kalau saya pribadi pun saya juga donor rutin. Menurut saya aman, apalagi dengan protokol yang dijalankan. Jadi protokol dijalankan itu kayak apa ya tadi? Kita kalau mau donor ya harus dalam kondisi sehat. Jadi ketika kita merasa badan kita nggak fit, baru capek, waktu itu ya jangan dipaksakan donor, itu satu. Yang kedua tadi cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan. Jadi ketika donornya agak rame, petugas kami pun pasti nanti dibikin jarak. Nggak mungkin terus semuanya kayak dulu dikumpulkan, numpuk-numpuk di belakang enggak. Itu jadi kita jaga sesuai protokol, insya Allah aman. Terus di masa COVID kayak gini, PM ini kira-kira stok darahnya gimana, kurang atau istilahnya kan kalau misal di keadaan normal teman-teman berani donor banyak, tapi kalau di kayak gini mungkin ada sebagian orang yang takut donor kalau di masa kayak gini. Nah itu dari PMI menyikapinya gimana, sama bisa diklarifikasi apakah kantong darahnya kurang, stoknya menipis atau gimana? Jadi gini, kami di PMI Solo itu ada zonasi stok darah. Nah, zona yang aman itu di zona hijau. Jadi kita ada zona merah, zona kuning, zona hijau. Ketika zona merah berarti itu nggak aman. Zona merah itu bukan hanya kalau dia terlalu sedikit, berlebih juga nggak boleh. Karena darah itu ada usianya. Jadi darah nggak mungkin, darah umur 60 hari dikasihkan orang itu nggak mungkin. Nah, jadi kita ada zonasi. Zonasi hijau stok aman kita di angka 1.500 sampai dengan 2.500. Itu angka aman kita.
ketika kita di angka 1000 sampai 1500 itu zona kuning. Sama juga sebaliknya 2500 sampai 3000 itu juga zona kuning. Zona merah kita di bawah 1000. Zona merah kita yang atas di atas 3000. Jadi kalau terlalu banyak numpuk-numpuk itu juga nggak aman. Nanti takutnya darahnya nggak bisa dipakaikan, harus dimusnahkan karena kenapa? Usianya sudah nggak memenuhi syarat buat dikasihkan ke pasien. Gitu. Jadi kita harus menjaga stok kita di angka aman 1500 sampai 2500 itu zona hijau. Andaikan kepepet kita agak di bawah pun harus di zona kuning, jangan sampai zona merah. Hari ini kita di angka 1550, jadi masih zona hijau. Jadi kami harus mengatur juga forecast darah keluar masuk itu harus kita atur. Kita nggak bisa dalam arti dalam satu hari numpuk darah itu juga nggak bagus. Karena kenapa? Usianya harus kita jaga. Itu. Alhamdulillah kita dari awal pandemi di bulan Maret sampai sekarang masih di zona hijau. Pernah ada kalanya kita di zona kuning, pernah di bulan habis lebaran itu sempat 1300-an, tapi cuma sesaat aja habis itu aman di zona hijau. Gitu. Permintaan kita paling banyak ya dari Muardi, itu setiap hari hampir 250 kantong. Gitu. Terus usia darah itu berapa sih? Nah, usia darah itu berbeda-beda. Sebenarnya tergantung komponen darah. Jadi kayak tadi ada plasma. Plasma itu yang buat pasien tadi itu kalau dia disimpan dalam bentuk beku dengan suhu min 30 sampai min 50 derajat bisa sampai 1 tahun. Nah, tapi kalau darah whole blood yang kayak Mas Doror itu biasanya usianya 35 hari sampai dengan 45 hari tergantung kantong-kantongnya. Tapi biasanya sebelum usia 30 hari sudah harus kami kasihkan buat pasien. Karena kalau terlalu mepet dengan batas usia kadaluarsanya takutnya nanti kualitas darahnya sudah nggak sebagus kalau dia masih usianya masih muda darahnya. Terus dari PMI itu proses penyaluran darahnya gimana? Ya, jadi kita di sini kan ada namanya BDRS. Jadi kita bekerjasama dengan beberapa rumah sakit seperti Muardi, UN, Kasih Ibu Bukan Sapi, terus kemana lagi PKU, Kustati, itu ada namanya BDRS, Bank Darah Rumah Sakit. Jadi kita biasanya dari Bank Darah Rumah Sakit itu ngambil atau meminta ada permintaan ke PMI mungkin sejumlah 100 atau 200. Dan nanti ketika rumah sakit membutuhkan tinggal ngambil dari bank darah rumah sakit yang ada di rumah sakit tersebut. Atau kalau enggak, beberapa rumah sakit yang agak kecil-kecil yang belum punya bank darah rumah sakit bisa langsung ke PMI. Contoh sama Mas punya saudara di perbatasan Sragen Solo, kalau mau ke Sragen jauh, ke Solo lebih dekat. Dan rumah sakitnya kecil atau klinik rumah sakit kecil lah, dia belum punya BDRS, nggak apa-apa. Nanti ketika membutuhkan darah kan biasanya dari rumah sakit ada permintaan, tinggal dibawa ke PMI aja. Nanti biasanya kan dibawakan kulbok kecil yang buat ngangkut darah. Gitu. Jadi ngangkut darah itu ada syaratnya, nggak boleh darah dibawa di dalam tas, kardus, itu nggak boleh. Jadi harus ada kulboknya, harus ada suhu yang memantau. Jadi jangan, ini udah di kulbok sudah ada esnya, nggak perlu suhu, nggak juga. Karena kita tahunya dari mana itu suhunya masuk, kita lihat atau nggak kalau nggak ada suhunya. Jadi harus ada suhu yang dijaga, sekitar 2-8 derajat Celcius. Nah, kalau nanti belum punya, biasanya dari kami menyediakan, kita kasih pinjam. Nanti bisa dikembalikan, mungkin dengan jaminan KTP dan sebagainya. Nggak ada ongkos khusus, nggak ada. Karena darah itu nggak diperjualbelikan. Jadi kalau sekarang selama ini mengeluarkan biaya itu buat BPPD, biaya pengganti pengolahan darah. Seperti buat tadi, buat ngecek 4 parameter, buat beli kantongnya, tapi nggak ada yang jual beli darah, itu sudah nggak ada di era sekarang. Soalnya ada yang nanya, mengapa harga satu kantong darah katanya lebih dari 250? Ya, kan kalau di BPPD Jawa Tengah, jadi BPPD itu biaya pengganti pengolahan darah itu disepakati di Jawa Tengah itu sebesar 360.000. Itu nanti ada jasa seperti kantong darah harganya 60.000, biaya pengecekan 4 parameter kesehatan tadi berapa, biaya admin berapa, biaya habis pakai buat ngecek HB, itu biaya itu ada. Tapi itu bukan buat memperjualbelikan, itu buat biaya pengganti saja. Dan itu sudah disepakati dari Jawa Tengah. Nanti kalau di Jakarta mungkin harganya beda lagi, tapi bukan per PMI beda-beda, tadi tergantung kesepakatan di PMI. Karena di PMI itu ada PMI pusat, PMI provinsi, dan PMI daerah atau PMI kota. Kalau peraturannya berarti include ke PMI provinsi? Iya, gitu. Yang kalau masalah BPPD biasanya iya. Ini ada juga yang nanya riwayat penyakit apa saja sih yang nggak boleh ikut donor gitu. Ya, jadi yang pasti ketika seseorang menderita sakit gula dan atau diabetes mellitus dengan menggunakan insulin itu disarankan buat tidak donor untuk selamanya. Tapi kalau dia sakit gula tapi cuma minum obat oral, obat minum nggak pakai insulin dan gulanya sudah terkontrol bagus, dipersilakan donor, nggak apa-apa. Orang dengan riwayat darah tinggi boleh donor asal ketika dia donor tensinya dalam keadaan bagus.
Nah, tapi yang lainnya yang riwayat dia sakit operasi jantung, operasi ginjal, kalau enggak dia menderita sakit gagal ginjal, ya tidak disarankan untuk donor darah. Gitu. Itu bukan karena kami mempersulit, tapi buat keamanan si pendonornya juga. Jangan sampai orang sehat mau donor jadi setelah donor jadi sakit. Gitu. Jadi nggak hanya mengamankan darahnya, juga harus mengamankan pendonornya. Gitu sih. Jadi yang nggak boleh jadi gula riwayat penyakit gula. Ya, dengan memakai insulin, terus riwayat operasi sakit jantung, pasang ring dan sebagainya. Mungkin orang dengan sakit gagal ginjal nggak akan donor darah. Nah, cuman kolesterol Nggak apa-apa, asal ketika dia riwayatnya sekarang sudah bagus, nanti nggak apa-apa. Apalagi kalau nanti donor kan biasanya kelihatan, oh ini darahnya agak keruh, lipemik dan sebagainya, nanti biasanya agak asam urat, dulu pernah sakit tipes tapi sudah lebih dari 6 bulan, atau pernah sakit DB lebih dari 1 tahun, itu nggak apa-apa donor darah. Itu aman insyaallah. Aman insyaallah. Makanya kami selalu ada dokter atau petugas yang selalu memeriksa di depan yang mengamankan, memastikan kalau calon donor ini aman. Jadi nggak hanya darahnya yang aman, pendonornya juga aman. Takutnya setelah donor nanti pingsan, lemes dan sebagainya. Itu yang harus sebisa mungkin kita hindari. Soalnya pernah juga sih tetangga itu kan donor waktu dulu menang PMI di acara event di dekat rumah itu kan, katanya setelah donor tuh malah kayak di sini nih kayak Biru. Bengkak. Nah itu itu mungkin karena pas ketika proses penusukan kadang tidak langsung kena venanya, kadang kena yang arteri pinggir-pinggirnya. Kalau enggak, mungkin setelah donor dia dipakai angkat-angkat berat. Jadi nanti buat teman-teman, buat mas-mas, kalau habis donor tangan kanan nih, habis donor baru selesai 1 jam terus jangan angkat-angkat meja dan sebagainya. Itu kan ibaratnya venanya belum menutup secara sempurna. Tapi kalau sudah 1x24 jam boleh. Bukan berarti habis donor nggak boleh aktivitas, boleh aktivitas, tapi nggak yang melibatkan aktivitas fisik berat, ya, angkat-angkat meja dan sebagainya. Kalau misal ada kesalahan dari petugas, Ya. misal nyoblosnya rampas, Gitu. Gimana? Jadi sebenarnya gini, misalkan bukan salah ya itu. Sebenarnya nggak ada niatan membuat kesalahan, tapi beberapa orang itu memang venanya besar. Venanya dalam, kayak saya gemuk ini. Vena saya sebenarnya besar tapi dalam sekali. Nah, beberapa apalagi perempuan itu venanya kecil-kecil, bagi orang yang jarang beraktivitas. Dalam arti dia kerjanya halus-halusan di belakang meja, cuman nggak pernah angkat-angkat berat, dan itu mesti venanya kecil-kecil. Kadang vena itu ya karakternya setiap orang beda. Ada yang vena itu tegak lurus, ada yang agak miring, ada yang vena pinggir ini ketika diraba terasa, ternyata setelah ditusuk dia kayak kabur ke sebelah, itu juga ada. Nah itu beda-beda karakternya. Makanya kami selalu training petugas, selalu ada refresh secara berkala, sebisa mungkin menghindari tadi nggak pas dalam menusukan gitu. Dan ketika kegiatan mobile unit atau di sini pun kami nggak mungkin melepas petugas yang belum berkompeten. Pasti kita ada training dulu, jadi ada semacam kayak pelatihan dulu, dan itu nggak sebentar, biasanya 1 bulan sampai 2 bulan, dievaluasi juga. Kalau sudah dianggap layak buat bertugas baru kita tugaskan, bukan yang anak baru belum pernah nusuk dan sebagainya, enggak. Jadi ketika donor di luar pun, petugas-petugas yang di mobile unit pun yang on call itu biasanya sudah melewati fase kayak dia refresh atau belajar dulu di dalam gedung dulu, dan itu nggak sebentar, minimal 1 bulan sampai 2 bulan bahkan. Istilahnya kalau misalnya anak-anak kampus tuh ada LDK-nya gitu. Betul. Gitu sih. Terus tadi kan kan pendonor kan misalnya saya sebagai pendonor, nah terus ada mungkin nggak kesalahan yang tidak disengaja kan. Nah itu dari pendonor, kalau misal merasa wah rugi atau dirugikan, itu call-nya kemana? Nah, bisa nomor telepon PMI, kalau enggak bisa langsung ke PMI. Contoh kayak tadi, mungkin agak biru bengkak, langsung aja soal ke PMI, kami 24 jam, nanti bisa kami lihat, mungkin perlu dikasih salep, atau mungkin perlu kita kasih terapi, dalam arti kita kasih obat minum, kalau itu sakit sekali kan harus dikasih obat pengen rasa sakit dan sebagainya, bisa langsung datang ke PMI. Jadi walaupun donornya di base donor ini, nggak perlu nunggu besok harus ke base lagi. Nah sore ketika sudah kerasa bengkak, ke PMI aja nggak apa-apa, kita 24 jam. Iya, nanti bisa ke bagian CSU, nanti dia akan ke bagian pengambilan darah atau ke bagian poliklinik yang ada perawat jaganya. Poliklinik itu yang di bawah? Yang di bawah, yang di depan, yang samping itu poliklinik. Jadi buat teman-teman kalau misalnya merasa dirugikan ketika donor, langsung saja datang ke PMI, bisa di lantai 2 di PMI Surakarta, yaitu 24 jam. Kalau di polikliniknya? Poliklinik kita pelayanan di hari kerja dari jam 8 sampai jam 6 sore biasanya. Terus nih ada apa ya, mungkin sedikit kata-kata buat teman-teman supaya
biar legowo atau ikhlas buat donor, Siap. biar mau donor. Jadi terima kasih buat kesempatannya. Saya menghimbau buat teman-teman semua, siapapun itu, kalau berkenan mau dan mau membantu teman-teman yang sedang membutuhkan. Jadi kita di PMI Solo itu nggak hanya mencukupi kebutuhan darah orang Solo, kita mencakup regional Solo Raya. Jadi ada yang mungkin beberapa yang dekat dengan Sragen, Anyar, biasanya juga minta darahnya ke kami. Jadi kami pastikan, insya Allah kami menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Jadi jangan takut buat donor di era pandemi. Kita pastikan kita di sini aman, kita jalankan protokol. Pendonor juga harus datang kembali dengan protokol, atau enggak kegiatan di donor darah di luar pun sama. Jadi petugas kami pun juga pakai APD yang komplit. Nanti juga kami membawa tempat cuci tangan, hand sanitizer, masker selalu kami bawakan. Bahkan ketika donor di luar, pendonor lupa nggak bawa masker, nanti kami sediakan masker untuk pendonor. Jadi kita sama-sama aman. Jadi jangan takut buat donor darah, karena darah teman-teman semua itu sangat dibutuhkan. Gitu. Ini buat teman-teman nih, di sini ada kalimat yang menarik ya. Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Jadi ini dari kata-kata dari sahabat ahli. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya mungkin berbeda tentang agama, berbeda agamanya atau berbeda pendapat lah dengan orang lain, intinya teman-teman jangan mengedepankan agamanya teman-teman, tapi mengedepankan rasa kemanusiaan teman-teman untuk apa? Untuk bisa menolong teman-teman yang lain, untuk bisa memberi manfaat pada orang lain. Iya, betul. Jadi yang tanpa kita sadar ketika kita cuma darah kayak itu, padahal bagi yang membutuhkan itu sangat luar biasa. Banyak orang-orang di luar sana itu yang sangat terbantu ketika teman-teman mau donor darah. Itu. Jadi kami himbau, ayo donor darah. Kami 7x24 jam siap, selalu mau donor jam berapapun kami selalu terima. Dan nanti ketika donor tadi ada yang mungkin merasa dilayani kurang bagus dan sebagainya, boleh disampaikan ke kami. Itu menjadi bahan perbaikan kami. Oke, terima kasih dok. Sama-sama. Ngobrol kita kali ini, ngobrol bareng PMI. Insya Allah nanti akan tayang di podcast Fondasi AMDS Fondasi, Siap. di Spotify, mungkin di YouTube-nya juga. Siap. Terima kasih. I think enough teman-teman. Buat teman-teman, saya ingatin lagi ya. Jadi teman-teman nggak usah takut sama yang namanya donor tuh. Ya sakit, cuman nggak sakit teman-teman diputusin. Nggak sakit teman-teman ketika cintanya ditolak sama gebetan teman-teman gitu kan. Sudah pengalaman. Jadi buat teman-teman, keep enjoy tuh datang ke PMI, apalagi di Kota Surakarta ini PMI-nya ketika saya donor pun ramah-ramah yang bertugas, juga fasilitasnya lengkap. Apalagi ketika setelah donor bisa dapat kopi, atau es krim atau snack, snack, atau kalau dulu tuh kayak pernah nasi ayam ya, itu pernah. dulu kalau pagi ya, tapi itu sekarang nggak berlanjut, nggak setiap hari ada. Yang pasti kalau kopi, es krim, snack pasti ada setiap hari. Jadi itu yang buat teman-teman setelah donor menjadi gemuk. Ya guys. Fakta berarti itu. Oke, sekian podcast Fondasi kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, menjadi wawasan yang menambah wawasan teman-teman juga dan wawasan kita yang ada di sini. Saya mengucapkan terima kasih sudah berkenan dokter untuk ngobrol bareng AMDS Fondasi untuk menyampaikan tentang donor darah, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kami juga terima kasih dikasih kesempatan, apalagi dikasih kesempatan buat menghimbau orang buat mau donor. Tadi juga buat terapi donor plasma konvalesen. Nanti saya kasih CP, saya kasih nomor japri pribadi saya, boleh dihubungi 24 jam. Jadi kalau nanti Mas ada pertanyaan, tadi mungkin kalau ada masukan juga nggak perlu mungkin langsung lewat telepon, bisa lewat japri ke saya. Itu juga nanti biar jadi perbaikan buat kami juga. Oke. Sekian sahabat Fondasi, podcast kali ini kita tutup. Secara cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.